Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andi Abdul Mukmin. Saya akan menjelaskan tentang perceptron di character recognition. Jadi saat ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara kerja dari perceptron untuk mendeteksi atau mengklasifikasi karakter seperti huruf A, B, C, D, E, J, dan K. Namun sebelum itu mari kita dulu membahas apa saja yang dimaksud dengan perseptron dan apa kegunaannya dan bagaimana algoritmanya. Ya, perseptron. Bagaimana cara kerja perseptron? Perseptron merupakan salah satu model jaringan saraf tiruan yang ditemukan oleh Rosenberg pada tahun 1962 dan Minsky-Hepworth pada tahun 1969. Algoritma pelatihan perseptron yang pertama yaitu menginisiasi semua bobot, white atau bias, yang biasanya diset dengan angka 0, selanjutnya dengan men-set learning rate antara besar dari 0 atau kurang dari sama dengan 1. Untuk penyederhanaan set A sama dengan 1. Nah, untuk set nilai threshold-nya itu untuk fungsi aktivasi, dan biasanya ini bernilai sama dengan learning rate, yaitu 0 lebih besar dari 0 atau kurang dari sama dengan 1. Yang kedua, untuk setiap pasangan pembelajaran S dan T dikerjakan, ada set aktivasi unit input, di mana SI sama dengan SI. Yang ketiga itu hitung respon untuk unit output, Yin J sama dengan B, J ditambah sigma XI kali WI, di mana tadi XI itu adalah inputnya, W di sini adalah weight-nya, dan B itu adalah bias-nya. Nah, masukkan ke dalam fungsi aktivasi di tahap selanjutnya. Jadi nilai dari Y-in sebelumnya itu akan dimasukkan ke dalam sini. Jika Y-in-nya bisa dari nilai threshold yang kita tentukan di awal, maka nilainya bernilai 1. Nilai Y-nya bernilai 1. Jika Y-in Y-in-nya lebih besar daripada minus threshold atau kurang dari sama dengan threshold, jadi nilainya sama dengan 0. Nilai Y-nya sama dengan 0, dan jika Y-in J kurang dari lebih kecil daripada threshold, maka nilai YJ-nya di sini adalah minus 1. Selanjutnya itu membandingkan nilai output jaringan Y dengan target T. Jika Y tidak sama dengan T, lakukan perubahan bobot dan bias dengan cara berikut. Dengan cara W baru sama dengan W lama ditambah learning rate dikali dengan nilai target dikali dengan nilai input. Kalau biasnya sama dengan bias ditambah learning rate dikali dengan nilai target. Jika Y sama dengan T, tidak ada perubahan bobot dan bias. Begitu. Jadi itu yang perubahan yang seperti tadi hanya berlaku pada Y jika tidak sama dengan T. Selanjutnya itu lakukan iterasi atau pengulangan terus-menerus sehingga semua pola memiliki jaringan yang sama dengan targetnya. Maksudnya memiliki nilai Y sama dengan nilai T. Artinya bila semua output jaringan yang sama dengan target, maka jaringan telah mengenai pola dengan baik dan iterasi dihentikan. Jadi pengulangan itu akan berhenti ketika nilai dari Y dan T tadi sama. Dan pada kasus juga ada di program. Untuk kasus yang lain, biasanya itu Y dan T-nya tidak bisa sama. Jika di epoch-nya kita batasi, biasanya itu sampai 100 saja. Seperti itu. Nah, beginilah tadi yang saya jelaskan. Kalau misalkan di algoritma pemodelan perseptronnya, ya seperti gambarnya gini. Itu ada step 0, step 1 yang membahas tentang condition force-nya. Step 3 untuk set aktivasinya, step 4 untuk komputasi aktivasinya yang Y-in dan Y tadi, yang step 5 itu update bias dan weight-nya, dan step 6 itu test for stopping condition-nya. Ketika apa? Next. Nah, character recognition itu implementasi model perseptron. Jadi saya coba implementasi model perseptron ini ke dalam character recognition. Jadi pada implementasi model perseptron character recognition pada kali ini mencoba mencari nilai bobot dan nilai bias dari proses training pada data berupa pola yang berbentuk huruf A, B, C, D, E, J, dan K. Adapun datanya sebagai berikut.
Jadi saya mempunyai data itu input from font satunya ada A, B, C seperti dilihat pada layar, D, E, J, dan K. Input from font 2, jadi font 1, font 2 itu berbeda bentuk ya guys. Berbeda bentuk ya. Dan untuk font 3-nya juga. Jadi tidak ada huruf yang fontnya sama. Jadi hasil dari model Perceptron ini akan mencari nilai bobot dan biasnya untuk digunakan ke pengenalan karakter yang diujikan. Perhatikan pola A pada input dari font 1. Jadi kita akan berfokus pada input from font 1 untuk bagian A. Nah, data training memiliki inputan data yang berbentuk titik atau lingkaran kecil yang warna hitam dan pagar dengan nilai masing-masing, yaitu untuk titik itu -1 dan pagar itu 1. Begitupun juga data target nanti. Jumlah inputan dari pola A di samping yaitu 7 kali 9 sama dengan 63 inputan. Nah, data target untuk mengetahui data inputan yang sedang ditraining seperti data pola A pada gambar di samping. Nilai target akan dibandingkan dengan nilai Y. Jadi kalau dilihat dari sisi kiri, sisi gambar ini, ada inputan nilai A dan nilai target. Selanjut, ya, cara menghitung nilai inputan sehingga mendapatkan 63 tadi inputan dan memisahkan data inputan sebagai nilai XI. Jadi saya misalkan tadi, jadi ini potongan X1 sampai X63 itu yang dari sini, dari gambar A, dari pola A. Yang dari atas tadi, kita mulai dari atas. Nah, X1, jadi saya tentukan dari X1-nya itu dari sisi kiri paling atas, dari X1, S2, X3 pagar, S4 pagar, S5 titik, S6 titik, S7 titik, sampai seterusnya, sampai dengan S63. Jadi saya misalkan X1 itu dari sudut kiri atas dan X63 itu dari sudut kanan bawah. Nah, ketika tadi mengubah nilai dari titik tadi dan pagar dengan nilai masing-masing yaitu -1 dan 1. Jadi sudah berubah di sini bahwasanya tadi itu nilai titik itu -1 dan pagar itu 1. Nah, sudah saya ubah di sini. Nah, jadinya nanti input pola A font satunya itu seperti ini. -1, -1, 1, 1, -1, -1, -1, dan seterusnya. Dan jika diperhatikan ada warna merah itulah bentuk dari pola A. Ini merupakan data input untuk pola A font 1, jadi semua data setiap pola akan dibuatkan seperti sebelumnya dengan jumlah pola yang ada yaitu 21 pola, dengan masing-masing pola memiliki 63 inputan, sehingga total inputan semuanya itu 63 kali 21 sama dengan 1323 inputan. Nah, untuk data target untuk masing-masing huruf sebagai berikut. Nah, jadi di masing-masing huruf itu kita punya nilai target ada 7. Jadi untuk bagian A itu T1-nya A, T2-nya titik, T3 titik, T4 titik, T5 titik, T6 titik, T7 titik. Nah, untuk yang B, kalau di T2-nya itu B yang ada di T2 B, T3-nya C, T4-nya D, T5 E, T6 J, T7 K. Jadi tidak ada yang sama. Kalau ada yang sudah ada nilai hurufnya, yang lainnya itu bernilai -1. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Jadi nilai T1 yang ada huruf A tadi itu jadinya 1, yang lainnya menjadi -1. Seperti juga nilai B tadi, nilainya -1, jadinya 1. Awalnya tadi B masuknya jadinya 1. Nah, begitu seterusnya. Nah, sehingga kita mengetahui bahwa untuk data target pertama itu huruf A, bentukannya seperti ini. 1, -1, -1, -1, -1, -1, -1. Untuk B-nya, -1 dulu, baru 1. -1, -1, -1, -1, -1. Ini merupakan data target untuk di setiap pola yang berbentuk huruf A, B, C, D, E, J, dan K. Jadi untuk target 1 huruf A memiliki 7 nilai target sesuai dengan yang ada di samping. Dan seterusnya sehingga total data target yaitu 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mendapatkan weight dan biasnya.
untuk membedakan huruf A, B, C, D, E, J, dan K, maka dibutuhkan nilai bobot dan bias, karena nilai bobot dan bias ini. Nah, nilai bobot ini dan bias inilah yang menjadikan algoritma pemudaan perseptron menjadi cerdas. Weight dan bias awalnya akan diset dengan nilai 0. Nah, biasanya itu kita set weight dan bias itu nilai 0. Adapun cara kerja weight dan bias sesuai pada gambar di samping. Jadi pada gambar di samping ini akan saya jelaskan lebih rinci lagi di slide selanjutnya. Nah, input pola A font 1. Kita ketahui bahwa input pola A font 1 yang sudah diubah tadi menjadi -1 seperti gambar samping, dan target juga tiada di depan layar. Saya lanjut. Nah, itu yang tadi yang sebelumnya pola untuk mendapatkan W1-nya, weight-nya. Jadi sini kita mencocokkan nilai weight dan bias dari inputan pertama untuk semua target. Jadi setiap inputan itu memiliki nilai weight-nya sendiri. Yang dipasangkan dengan nilai target. Jadi X1 input pertama dipasangkan dengan target pertama, ada weight tersendiri. Begitupun juga target pertama dengan outputan yang YJ-nya. Saya misalkan J di sini karena sebenarnya di situ kan ada 7 target, jadi ada 2, 3 sampai 6. Jadi saya YJ kan saja biar cukup di layar teman-teman. Tapi teman-teman harus mengerti bahwasanya YJ di sini merupakan antara dari 2, 1 dan 7, yaitu 2 dan 2 sampai 6. Nah, adapun juga selanjutnya inputan pertama dengan W1 7, weight-nya 7 dengan Y 7, target 7. Nah, selanjutnya ada input I. Input I ini di sini kan tadi inputan kita ketahui bahwa ada 63 inputan. Jadi saya misalkan saja antara inputan kedua sampai dengan inputan 62 itu menjadi nilai I. Jadi XI di mana XI dicocokkan dengan Y1, lagi-lagi kita cocokkan dengan targetnya, data Y-nya. Nah, di sini kita cocokkan weight-nya, weight IJ-nya juga, WI 7-nya juga, Y7-nya. Nah, selanjutnya ada X63-nya. Inputan paling terakhir mencocokkan nilai weight dan bias dari inputan terakhir untuk semua data target. Nah, di sini kita cocokkan 63, input 63 dengan target pertama, Y1, W63,1, W63,J, W63,7. Seperti itu. Bisa dipahami, mungkin dipahami ya. Jadi saya lanjut. Nah, jadi bentukannya seperti ini nanti. Jadi di setiap inputan jumlah bias ada 7 karena jumlah target ada 7 juga. Jadi di sini saya tidak gambarkan jumlah biasnya karena kita mau bahas dulu weight sama targetnya. Jadi sebenarnya bias itu selalu mengikut ke berapa jumlah targetnya. Jadi kalau misalkan jumlah targetnya ada 7, jadi biasnya juga ada 7. Jadi kalau total weight semuanya yaitu 63 dikali dengan 7 target sama dengan 441 weight. Thank you. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi saya lanjut untuk ke programnya. Ya, kita sudah masuk ke dalam programnya. Jadi di sini saya mencoba untuk melakukan pelatihan perseptron karakter recognition. Jadi pada awalnya saya dulu menginisialisasikan nilai weight dan biasnya. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan bahwa saya sudah menginkludkan data training dan data target di sini. Jadi data training ini ada di dalam file data training.txt. Bila mana saya buka itu adalah kumpulan dari pola-pola huruf A, B, C, D, E, dan J, dan K sebanyak 21 pola. Ada 21 pola di sini. Dan pola ini saya mengambil dari yang ada di PowerPoint tadi. Selanjutnya ada data target. Nah, data target itu adalah data yang target huruf, misalkan target huruf A, target huruf B, C, D, E, J, K yang ada di PowerPoint tadi. Saya pindahkan ke text. Jadi saya panggil nilai data target dan data training tersebut. Lalu kita masuk ke dalam program utamanya. Nah, di sini saya ingin menginisialisasikan nilai weight dan biasnya, dan learning rate dan thresholdnya juga. Nah, weight-nya di sini
berjumlah tadi ada 441, 63 kali 7. Jadi saya set semuanya dengan bernilai 0. Ini 0. Begitupun juga biasnya saya set semuanya bernilai 0. Dan untuk learning rate-nya itu seperti yang kita ketahui ada nilai lebih besar daripada 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi saya pilih untuk nilainya 1 saja. Untuk float threshold-nya ada 0,5. Nah, saya lanjut. Di sini ada while step pertama. Jadi ada literasi di sini while digunakan. Nah, di sini ada for untuk perulangan pelatihan hurufnya. Karena pelatihan hurufnya ada 7. Nah, saya ulang sebanyak 7 kali. Selanjutnya ada perulangan setiap pola. Di perulangan setiap pola ini berjumlah 21 pola. Nah, selanjutnya ada perulangan setiap input pada pola. Nah, setiap input pada pola ini ada berjumlah 63. Nah, di sini nanti karena rumusnya tadi yaitu Yin sama dengan bias ditambah sigma XI kali WI. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat variabel total untuk sigmanya itu, di mana sigma ditambah input dikali Y. Saya ingin semua inputnya nanti itu dikalikan dengan nilai Y-nya, yaitu nilai 0. Nah, di sini kita ingin mengalikannya. Nanti hasil totalnya ini akan tersimpan di sini, akan diulangi selama 60 kali, dan totalnya itu akan ditambah dengan nilai biasnya, sehingga menghasilkan nilai Y-in. Nah, itu tadi pada fungsi aktivasinya. Jika Y-in-nya itu, jika Y-in J, nilai Y-in nanti di sini lebih besar daripada nilai threshold yang kita tentukan, di mana itu 0,5, maka YJ-nya itu 1. Nah, kalau else if-nya ini, jika Y-in J-nya lebih besar sama dengan minus threshold, dan Y-in-nya lebih kurang dari sama dengan threshold, maka Y-nya itu sama dengan 0. Nah, untuk kondisi terakhir yaitu Y-in kurang dari minus threshold itu nilai Y-nya itu minus 1. Selanjutnya untuk step kelima, jika nilai Y yang tadi itu tidak sama dengan nilai data target kita, maka kita mau itu ditambah dengan learning rate dikali target dikali dengan pola inputnya. Setelah kita ubah semuanya, karena di wake tadi kan yang diolah di sini ada 63 untuk huruf pertama ya. Baru huruf pertama ini yaitu huruf A. Jadi 63. Nah, setelah itu jika tidak ada kondisi, jika tidak ada perubahan, jika Y dan Y-nya situ data targetnya sama, maka aman. Tidak ada perubahan maksudnya. Nah, begitu seterusnya. Nah, jadi nanti di situ count-nya itu selalu bertambah jika ada perubahan. Jadi kapan kita menghentikan proses while ini ketika nilai count-nya itu bernilai 0. Maka step satunya jadikan true. Jadi jadinya false begitu. Jadi tadi kan sampai di sini ya. Jadi kalau misalkan ini kita sudah mengeksekusi 63 input, kita sudah dapat weight dan bias untuk pola huruf A. Nah, nanti itu berulang lagi. Nanti berulang lagi untuk pola huruf B. Nah, kita ulang lagi dari awal. Begini, tapi baru kita menggunakan weight dan bias khusus untuk huruf B. Seperti itu. Nah, setelah itu kita sudah mendapatkan nilai weight-nya tadi. Nah, di sini saya mau menampilkan nilai efforts-nya berapa, nilai pengulangannya berapa kali mengulang. Nah, saya juga ingin menyimpan data weight dan biasnya itu ke dalam file txt dengan nilai float threshold-nya juga sekalian. Nah, di sini saya ingin, ini hanya proses untuk menyimpan data ke dalam data weight dan biasnya. Jadi saya coba untuk running dulu programnya. Nah, di sini sudah tampil. Total efforts itu ada 4 dan data wb.txt telah dibuat. Nah, untuk data wb-nya
Nah, di sini kita lihat total epos, ternyata epos itu ada 4 pengulangan wake dan biasnya ada 4 kali. Learning rate yang kita gunakan untuk kasus wake dan bias ini ada 1 dan flow thresholdnya ada 0,5. Nah, ini 63 wake huruf A, 63 wake huruf B, 63 wake huruf C, D, E, J, dan K. Untuk nilai biasnya juga ada -1, -2, -2, -3, dan seterusnya. Di sini sudah tampil semua wake dan bias untuk setiap hurufnya. Seperti itu. Nah, sudahlah kita membuat data training dan hasilnya itu data wake dan bias. Nah, kita mau mencoba untuk testing data WB-nya tadi. Maka dari itu kita mau pertama itu kita include data testing. Nah, data testing ini merupakan data huruf yang saya buat sendiri, atau ada juga saya tukar-tukar posisinya dari yang data training tadi awalnya. Tapi ada juga beberapa saya ubah di sini beberapa. Apakah benar dia dapat menentukan bahwa huruf ini adalah huruf B, A, C, dan D, dan seterusnya. Nah, di sini kita coba untuk mentestingnya. Jadi di sini ada perulangan setiap pola seperti tadi. Kita mengulangi setiap pola. Di sini ada di data testing ada 21 pola. Nah, di 21 pola ini kita mau melakukan perulangan lagi untuk setiap input polanya. Jadi, nah dari di sini kita mau seperti ya proses training tadi, kita mau mentotalkannya dengan nilai wake-nya dan bias tadi yang dari sini untuk A. Ini perulangan kenapa 7? Karena sekali lagi perulangannya di sini bergantung dengan berapa jumlah wake dan bias. Karena ada 7 huruf, jadi di sini pengulangannya 7. Sini 63, misalkan pertama dulu kan A yang kita periksa. Nah, di sini 63 dan seterusnya. Nah, jika di sini diketahui bahwasanya jika Y-nya sama dengan 1, artinya apa? Kalau Y-nya sama dengan 1, maka sesuai dengan nilai targetnya. Maka akan memunculkan nilai huruf apa itu yang muncul pada saat Y sama dengan 1. Jika tidak, di print itu hasilnya gini. Seperti itu, jadi langsung saya running biar lebih gampang. Nah, saya coba untuk merunningnya. Nah, di sini ada pola pertama itu kita tahu bahwa dia bentukannya untuk B, pola kedua itu bentukannya A, pola ketiga itu bentukannya C. Nah, mari kita coba lihat di data testingnya apakah benar seperti itu. Nah, ini kita cocokkan bahwasanya di tampilan nah seperti yang kita lihat itu bentukan huruf B-nya itu ini B, A dengan C. Apakah sama dengan data testingnya? Ini input B, A dengan C. Jadi sama. Oke. Mungkin cukup sekian dari penyampaian saya. Jika ada kekurangan atau ingin berkomentar, silakan komen saja di bawah. Nanti saya coba bantu untuk jelaskan proses dari perseptron ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.